Assalamualaikum Kalongers. Video kali ini adalah lanjutan dari video camping sebelumnya. Di episode kali ini, Asep Berlian dan kawan-kawan dalam perjalanan pulang dari Situdunuh yang lebih melelahkan. Sebab jalur yang dilalui kali ini adalah jalur resmi, bukan jalur pintas seperti perjalanan menuju Situdunuh sebelumnya. Sehingga jalur ini lebih jauh dan cukup menguras energi Asep Berlian dan kawan-kawan. Oke, kita langsung simak video perjalanan mereka pulang dari Situdunuh. Tapi sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini ya Kalongers dengan cara subscribe, like, dan share. Nah, jadi buang energi nah. Stres. Di dalam perjalanan pulang, supaya tidak terasa capek, kami mengobrol sambil bercanda satu sama lain ya Kalongers. Dan Asep Berlian mulai melakukan hayalan dengan imajinasi liarnya. Asep Berlian berhayal bahwa pepohonan di sini semua adalah miliknya. Dia menjelaskannya dengan detail umur setiap pepohonan yang berada di sini. Ada-ada aja ya Asep Berlian, para Kalongers. Panennya nanti setelah kita selesai hari Jumat, Sabtu Minggu kita kesini lagi, kita panen bersama karyawan saya ya. Dan ini daun atau bahasa Yunaninya pisangnya. Di sini ada obat, tumbuhan obat ya yang sangat mujarab ya. Nanti kita akan tunjukkan jenisnya. Itu masih tanaman saya. Namanya balakasida. Ini adalah contoh, bukan contoh, ini emang jenis tanaman balakasida ya. Ini bagus untuk penyakit kulit, pitayong, pokoknya mah anu berdarah-darah ya. Luka hati bisa terobati. Tapi saya ngomong aja. Oh, kita pulang saja. Setelah rasa lelah mulai terasa, ternyata imajinasi liar Asep Berlian pun mulai habis seiring semakin jauhnya perjalanan yang sudah ditempuh oleh kami. Asep Berlian mulai terdiam disusul oleh Kang Emil dan Marul, Kang Gopar, Uji, dan Bambang yang paling tertinggal di belakang karena dengan kondisi badannya yang gemuk dan tambun sehingga cukup menguras energi dalam perjalanan ini. Meskipun jalur ini jalur resmi, tapi tidak jauh berbeda dengan jalur pintas yang kami tempuh pada saat menuju Denuh sebelumnya ya Kalongers. Tapi memang jalur ini lebih terlihat dan terarah, tidak ada semak belukar atau belantara yang menghalangi perjalanan kami. Kondisi jalan yang kami lalui masih menurun para Kalongers. Dan di tengah perjalanan kami berpapasan dengan penduduk setempat yang mengendarai sepeda motor dengan kondisi jalan yang sangat tidak memungkinkan bagi kami untuk mengendarai sepeda motor dengan kondisi jalan seperti ini. Tapi salut ya buat rider ini, sangat hebat. Kami pun memberi kesempatan kepada pemotor ini untuk melintas terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian kami berpapasan lagi dengan pengemudi motor yang sedang memasang rantai pada ban motornya supaya tidak ada kendala saat melalui medan jalan yang sangat ekstrim seperti ini Kalongers. Tak lama kemudian tibalah kami di sungai dan kami pun mulai menyeberangi jembatan. Walaupun jembatan ini terbuat dari bambu, tapi jembatan ini lumayan kokoh untuk lewati sepeda motor. Dengan kondisi alam yang sangat asri dan pemandangan sungai yang sangat jernih, kami pun tergoda untuk beristirahat dahulu di sini sambil mengumpulkan energi karena perjalanan berikutnya kondisi jalanannya menanjak terus hingga ujung kampung karena jalanan yang menurun sudah habis sampai di sungai ini. Alhamdulillah, ini tadi nemu sebuah golokan yang menyerupai bak air. Ternyata ini airnya yang bening sekali lah. Kayaknya bisa untuk buat diminum obat perjalanan. Alhamdulillah kita sudah ada di perbatasan ya Sungai Jalu ya. Dimana waktu itu saya pernah tinggal di sini dan saya pernah sholat zuhur di sana. Jadi di batu yang sana sama anak-anak sebelum
naik ke sana kita berpapasan dulu dengan zuhur, kita bersembahyang ya. Ya. Ini kolam bapak saya. Cuma ini saya kelola sama warga di sini. Kalau mau duduk di sini aja ya. Kalau ada yang galau-galau bisa tagih langsung ke sana. Biar paling. Ya. Setelah selesai istirahat dan mengumpulkan energi, perjalanan pun kami lanjutkan kembali para kalongers. Dengan kondisi jalan yang full menanjak sejauh 1,5 kilometer dan kami harus sanggup dengan beban yang sangat berat yang kami bawa di punggung kami. Dan Kang Gopar sudah mulai kelelahan dan meminum air yang ia isi dari sumber mata air tadi. Segar banget sepertinya ya kalongers. Lalu Kang Asep berlian mulai dengan imajinasi liarnya. Dia memberi nama tanjakan ini dengan nama Tanjakan Asmara. Kang Asep, Bang Asep, ada-ada aja ya. Asmara mah leuheung. Anak teh unggul. Ya masih nyari awak. Lo ini yang Setelah berimajinasi liar, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Lalu Kang Bang meminta istirahat sejenak, tapi tidak didengar sama Asep Berlian dan yang lainnya. Karena takut tertinggal jauh, maka Bang pun bangun dan berangkat melanjutkan perjalanan menyusul kami yang sudah meninggalkannya. Setelah mulai terasa bosan dan lelah karena pendakian yang tak kunjung usai, kami pun mulai putus asa. Akankah pendakian ini berakhir? Dan alhamdulillahirabbil alamin, perasaan kami sangat gembira ria setelah melihat atap sebuah bangunan. Itu pertanda pendakian kami akan segera berakhir dan kami akan segera tiba di perkampungan penduduk, yaitu Kampung Daracana. Puncak pertama atau naik gunung ya, bukan naik gunung, nanti sekedar latihan agar kita tetap semangat dan selalu mencintai alam dengan habis salam olahraga. Dan tibalah kami di jalan Kampung Daracana. Kami beristirahat sejenak, meluruskan kaki yang mulai pegal-pegal dan badan sakit-sakit. Lalu kami mengumpulkan energi lagi, duduk di atas galengan balong milik warga Daracana sambil bergurau dan bercanda ria. Oke guys, dimanapun Anda berada, ini adalah jamu Jawa atau cabai Jawa. Ini adalah cikal bakal dari rempah-rempah atau yang bisa dimiliki jamu. Ya, ini adanya di daerah Daracana, Desa Cibuya. Sangat sengit ya. Sangat sedikitnya menenangkan jiwa gitu. Cabai Jawa, Rinu, atau bahasa orang di sini. Atau bahasa Yunaninya kuno itu cabai rindu. Akhirnya kami ditawari tempat untuk singgah dan beristirahat sejenak oleh salah satu warga yang sangat ramah dan baik hati. Kami disuguhi makanan dan minuman sambil ngobrol dan melepas lelah di teras sebuah rumah milik warga di Kampung Daracana. Kami pun mulai tertarik dan bertanya-tanya tentang cabai rinu yang sedang dijemur ini. Nemak iya ya biar amat lancah. Oh, kasih jail. Jauh lukil. Setelah beristirahat kami rasa cukup, kami pun berpamitan kepada warga yang baik hati ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di tempat asing kami tidak mendapat kesulitan apapun. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada warga Daracana yang sudah sangat baik memperlakukan kami dan memberi kami makanan dan minuman yang berlebih. Oke, kalau harus sampai di sini dulu videonya ya.
Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.